Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Al-Ushul Tsalatsa. Pembahasan kita masih berkaitan dengan landasan yang kedua, yaitu ma'rifatul abdi dinah, mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Alhamdulillah, pada kesempatan lalu kita sudah membahas definisi Islam, yaitu al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian wa huwa thalathu maratib. Dan kita belajar bahwasanya agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Wa kulli martabatin laha arkan. Dan tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Summa bada'a bi dzikri martabatil ula. Kemudian penulis mulai menyebutkan tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Faqala farkan Islamu khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baitillahil haram. Rukun Islam ada 5. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Hadil khamsah hiya arkan Islam. 5 ini merupakan rukun Islam. Wa makna wasafa bi anna arkan Islam ay anna qiyam Islam 'alaiha. Dan makna
sebagaimana yang dijelaskan di sifat diri sini bahwasanya arkanul Islam, rukun-rukun Islam adalah artinya qiyamul Islam alaiha. Islam itu berdiri tegak di atas rukun-rukun tersebut. Maka rukun-rukun tersebut bagi Islam bagaikan tiang a'midah, ya, bagaikan tiang, ya, sebagai tiang agama. Fahadhi a'midah wad dawa'i alaiha qiyamuddin. Maka tiang-tiang ini bagi Islam ini merupakan tegak Islam dengan tiang tersebut, tegaknya agama dengan tiang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Ya, 5 di sini adalah 5 da'ain, 5 rukun. Ar-rukun awal, dan rukun yang pertama, ikhwan, ya. Ta'ammal fi hadhil arkan. Perhatikan rukun ini. Qala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun pertama, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Jala syahadataini ruknan wahidah. Di sini 2 syahadat ini dijadikan satu rukun. Ya, dijadikan satu rukun. Rukun yang pertama adalah 2 syahadat, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Wa dzalika li'anna, demikian itu karena kedua syahadat ini tidak akan diterima kecuali, ya, dengan bersyahadat kepada keduanya. Wala yakunu tauhid illa bi syahadatain, dan tauhid tidak terjadi, ya, tidak akan terwujud kecuali dengan 2 syahadat ini, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, ya, dia mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah, yaitu apa? Memurnikan agama hanya untuk Allah, yaitu ikhlas dan aman. Bahwa ikhlas dan aman. Wal amal, adapun amal itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka, ya, 2 syahadat ini dijadikan satu rukun. Ya, 2 syahadat dijadikan satu rukun. Itu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian qala rahimahullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitil haram. Kemudian, ya, rukun berikutnya adalah iqamis shalah, menunaikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Iqamis shalah, menunaikan salat, mendirikan salat, itu menunaikan dengan, ya, pada waktunya, dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajiban salat, ya, dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian itauz zakat, membayar zakat. Ya, membayar zakat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ya, dan zakat merupakan qarinatus shalah. Ya, qariniyah salat, temannya salat. Ya. Fi kitabillah, dalam kitabullah. Dan zakat merupakan harta yang qalil, sedikit, ya, yasir, ya, dari harta yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada
fuqara, orang miskin. Dan zakat, ya, di sana ada zakatul mal, ya, zakat bil mal, dan zakat itu li sahibil mal. Zakat bagi harta dan zakat pada pemilik harta. Nah, kemudian wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu shaum syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu dengan menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dari syahwat, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, fi kulli yaumin min ayyam syahri Ramadan, di setiap hari dari hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian wa hajju baitillahil haram, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Nah, ini seumur hidup hanya sekali diwajibkan. Adapun lebih dari itu, lebih dari sekali, maka itu namanya tatawwu, ya, disunahkan. Fahadi arkanul Islam khamsah, inilah rukun, ya, Islam, ya, 5 rukun Islam. Kemudian Syekh akan menjelaskan satu persatu, ya, tsumma syara bayanan wahidan dan menyebutkan setiap masalah, setiap rukun ini dalil-dalilnya. Nah, berikutnya khafidin wa akhwati fillah rahimakumullah. Qala rahimahullah ta'ala, penulis mengatakan faddalilus syahadah qaulu ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Dalil tentang syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi yang demikian. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa manaha la ma'budu bihaqqin illallah, mananya tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah semata. Wala ilaha nafiyan jami' ma yubadu min dunillah, dan lafaz la ilaha, ya, tidak ada ilah, ini menafikan, menolak segala sesuatu yang disembah selain Allah. Illallah musbitan al-ibadah lillahi wahda la syarika lahu fi ibadati. Sedangkan lafaz illallah, kecuali Allah, ya, menetapkan peribadatan hanya bagi Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, ya, dalam beribadah kepadanya, sebagaimana Dia tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Wa tafsiruha allati yuwaddiha qaulu ta'ala, tafsir yang menjelaskan adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara' mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sembah, ya. Tetapi, ya, tetapi aku menyembah Rabb yang telah menjadikanku
wajah kalimatan, dan menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Qul ya ahlal kitab, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu kalimat, ya, ketetapan, kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa ya, tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, tidak pula dengan tidak pula sebagai kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, demikianlah ikhwah, itu merupakan matan dari perkataan Syekh rahimahullah taala. Maka di sini ikhwan fiddin, ikhwati fillah, ya, penulis mengatakan fad dalil syahadah, dalil syahadah, dan yang dimaksud dengan syahadah adalah syahadah la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan ini merupakan a'dhamu syahadah, ya, persaksian yang paling agung, persaksian yang paling agung dari, ya, zat yang bersaksi yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, terhadap persaksian perkara yang disaksikan, ya, atau kemudian perkara yang paling agung yang dipersaksikan, yaitu tauhid. Nah, maka mereka mengatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ini merupakan, ya, persaksian yang paling agung secara mutlak, alal itlaq. Ya, yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipersaksikan adalah tauhidullah. Ya. Tauhidullah. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya ini merupakan syahadah, persaksian yang paling agung, ya, yang bersaksi pun adalah, ya, zat yang paling mulia, ya. Kemudian yang dipersaksikan, ya, adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zakar syahadat malaikat. Kemudian, ya, dalam firman ini disebutkan persaksian malaikat dan persaksian orang-orang yang berilmu, ya, diikutkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini menunjukkan kemuliaannya para ulama, menunjukkan syaraful ulama, menunjukkan tingginya kedudukan dan derajatnya para ulama. Ya, ini cukuplah ini sebagai dalil, ya, mulianya, ya, para ulama tatkala disebutkan, ya, diikutkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qisti, itu yang menegakkan keadilan, yang menegakkan keadilan, ai al-adl. Fa huwa subhanahu wa ta'ala adlul la yadil ahada, dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, maha adil dan tidak menzalimi, tidak pernah menzalimi seorang pun. Ya, sebagaimana disebutkan wa ma rabbuka bidzallamil 'abid, dan tidaklah Tuhan kalian berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian la ilaha illahu, ayat berikutnya dikatakan la ilaha illahu, qa'iman bil qisti la ilaha illahu.
Dan ini merupakan takkid, ya, penekanan terhadap syahadat la ilaha illallah. Nah, ikhwan fillah rahimanallah. Kemudian penulis mengatakan wa maknaha, makna hadis syahadah, makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Faham makna la ilaha illallah, paham, memahami makna arti la ilaha illallah merupakan asas, merupakan fondasi yang harus diketahui di dalam memurnikan syahadat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin seseorang dapat memurnikan, merealisasikan, mewujudkan la ilaha illallah, tidak mungkin dapat mewujudkan la ilaha illallah bagi orang yang tidak memahami makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam", ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Fa'lam menunjukkan apa artinya? Perintah, ilmuilah makna la ilaha illallah. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dalam Sahih Muslim, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui, ya'lam, la ilaha illallah, mengetahui arti makna la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ilmu, fala budda min ilmi bi maknaha. Maka wajib harus dia mengetahui maknanya. Harus mengetahui maknanya, ilman sahihan, ilmu yang benar yang bersandarkan dari kitabullah, dari Al-Qur'an dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Jika kita perhatikan dan kita amati di kondisi manusia, ahwalun nas, di antara mereka ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan la ilaha illallah atau memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang salah. Dan itu tidak sedikit kondisi masyarakat, kondisi kaum muslimin yang mereka tidak paham makna la ilaha illallah. Bisa jadi karena mereka jahil atau karena mereka menyepelekan dari memahami makna la ilaha illallah. Nah, jika tidak mengetahui maknanya, tidak paham arti la ilaha illallah, lalu bagaimana kemudian mereka bisa mewujudkan apa yang ditunjukkan oleh tauhid, ditunjukkan oleh makna la ilaha illallah, sedangkan mereka jahil, tidak mengetahui makna la ilaha illallah, tidak memahami makna yang benar. Oleh karena itu, min ahammi ma yakun wa aujaba ma yakun, di antara sesuatu yang sangat penting dan yang paling wajib bagi seseorang adalah mengetahui makna la ilaha illallah. Dan hendaknya ketika mengetahui makna tersebut, dia mengetahui dengan pengetahuan yang benar dan bersandarkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nah, ikhwati din wa akhwati fillah, wa maknaha, kemudian penulis menjelaskan, mengatakan berikutnya, wa maknaha, artinya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali, tidak ada sembahan yang benar yang hak kecuali Allah. Maka qaulu la ma'buda
Ilah itu adalah ma'bud. Jadi la ilaha artinya la ma'budah. Ya. Ilah itu adalah ma'bud, sesembahan. Ya. La ma'budah. Hakun. Nah, ini harus disertakan. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar. Ya. Kenapa? Karena di sana ada sesembahan yang batil, yang disembah oleh manusia. Maka tidak benar kemudian la ilaha illallah diartikan dengan la ma'budah illallah. La ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini adalah arti makna yang tidak sempurna dan tidak benar. Kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, ya. Akan tetapi adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Wa ma siwallah mimman ubida ibadatu batilah. Dan selain Allah Subhanahu wa taala dari sesembahan, ya, apa yang disembah oleh orang-orang manusia selain Allah, maka sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang batil. Oleh karena itu, ya, Allah SWT berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasitin kaffaihi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Ya. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, ya. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, ya. Dan doa ibadah orang kafir itu hanyalah sia-sia. Hanyalah sia-sia. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya, dzalika, kuasa Allah yang diberikan itu adalah karena sesungguhnya Allah huwal haq, dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Ya, sesuatu apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, dan dialah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka ikhwafidin fal ma'budu bihaqqin, ya, fal ma'budu bihaqqin, maka sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ma'budu bihaqqin siwa Allah jalla wa ala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Arti la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan la ilaha illallah ini, ya, tegak dan taqumu ala ruknain. Kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Ya, nafi dan menafikan dan menetapkan. Dan tauhid, ya, itu dengan keduanya ini. Tidak dikatakan tauhid kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Itu apa? Menafikan di dalam perkataan la ilaha dan menetapkan di dalam perkataan illallah. Jadilah tauhid. Ya. Tauhid adalah nafi dan isbat. Dan tidaklah seseorang menjadi ahlu tauhid, dia mentauhidkan kecuali dengan, ya, mewujudkan dua tersebut, yaitu nafi dan isbat bersamaan. Barang siapa yang menafikan dan tidak menetapkan, maka dia belum mentauhidkan. Begitu juga bagi siapa yang menetapkan dan tidak menafikan, ya, dia juga belum
mentauhidkan. Maka tauhid adalah nafi dan isbat. Ya. Adapun mana yang nafi dan mana yang isbat? Adapun yang nafi adalah perkataan muallif la ilaha, ini menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Jadi tatkala dia mengatakan la ilaha, ya, la ilaha, maka dengan kalimat ini engkau menafikan aman jami' ma yubadu min dunillah, menafikan seluruh, ya, apa yang disembah selain Allah. Dan illallah adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi la ilaha itu merupakan nafi umum dan illallah merupakan isbatu khas, penetapan yang khusus. Itu apa? La ilaha menafikan umum, nafi am menafikan umum seluruh apa yang disembah selain Allah. Tidak ada pengecualian sedikit pun atau satu pun. Ya. Maka seluruh, ya, apa yang disembah selain Allah, maka ini harus dinafikan, ditiadakan, dihilangkan. Ya. Kemudian, ya, harus nafikan. Ya. Kullu ma yubadu min dunillah, seluruh apa yang disembah selain Allah, masuk di dalamnya malaikat, masuk di dalamnya para nabi, masuk di dalamnya para wali, masuk di dalamnya orang-orang soleh, maka dinafikan seluruhnya. Ya. Tidak boleh kemudian dia beribadah kepada, ya, hal-hal tersebut. Kemudian illallah adalah isbatu khas. Illallah itu merupakan isbat penetapan khusus. Apa yang dimaksud dengan penetapan khusus? Isbatu khas lil ibadatillahi wahda, menetapkan, ya, khusus ibadah hanya untuk Allah semata, ya, mengisahkan Allah, ya, dalam hal ibadah tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Itu apa? Aku khususkan, aku isahkan kepada Allah semata, ya, berkata dengan ibadah. Aku tidak menjadikan sekutu bagi Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Nah, qala rahimahullah wa tafsiruha alladhi wadduha, dan tafsir wa tafsiruha yang menjelaskannya adalah yaqulu syekh, ya, di sini syekh mengatakan wa tafsiruha alladhi wadduha, tafsir, ya, hada tafsir alladhi sami'tahu laisa tafsiran ansahu alim. Tafsir, ya, yang menjelaskan tauhid, ya, penafsiran tauhid, dan tafsir yang disampaikan Syekh di sini bukan tafsir yang beliau sampaikan atau yang beliau yang muncul dari penulis, bukan, ya, atau kemudian tafsir yang disampaikan oleh seorang yang alim, ya. Akan tapi hadat tafsir, ya, tafsir ini diambil dari Al-Quran, ya, tafsir atau penjelasan la ilaha illallah ini diambil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Wahab dia menyebutkan, membuat sebuah judul dalam kitabnya, dalam kitab Tauhid, yang membuat bab dengan bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, ikhwafidin wa akhwati fillah rahimakumullah, tatkala Anda mendengar, ya, judul tafsir tauhid wa syahadat la ilallah, ya, mada tadun ana sayasna, apa yang kau kira? Kira-kira Syekh akan melakukan apa? Ya. Apa yang akan diperbuat oleh Syekh ketika beliau tafsir tauhid. Nah, beliau tatkala menyampaikan
beliau menyampaikan 5 ayat dari Al-Quran. Ketika menyampaikan bab tafsir tauhid, kemudian beliau menyampaikan 5 ayat di dalam dari Al-Quran, kemudian selesai bab. Dia menyebutkan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan ini merupakan thariqah a'immatul huda. Ini merupakan metodenya para imam, para ulama ketika mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yufasiru laka la ilaha illallah bil ayatil Qur'aniyah. Beliau menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan ahlu dhalalah, berbeda dengan ahlu bid'ah, orang-orang sesat, ahlu bid'ah, ahlu batil. Mereka mentafsirkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan kesesatan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka dari itu kita dapatkan tafsir la ilaha illallah. Contohnya di antara mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliq illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ahlu batil, mereka orang-orang yang sesat mengatakan la ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah. Atau mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Atau diartikan dengan la qadir 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Maka mereka memalingkan la ilaha illallah dari pemahaman dan dari mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Mereka hanya ikrar menetapkan bahwasanya Allah itu pencipta. Mereka menetapkan bahwasanya Allah itu pemberi rezeki. Seandainya makna la ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, hal kana musyrikuna yarfuduna hadhihi kalimah, apakah kemudian orang-orang musyrikin menolak kalimat tersebut? Apakah kemudian orang musyrikin menolak kalimat tersebut? Tentunya tidak. Ternyata mereka orang-orang musyrikin menetapkan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Mereka menetapkan hal ini. Orang-orang musyrikin mereka menetapkan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Akan tapi tatkala mereka suruh mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia, akan beruntung. Qalu aj'alal alihata al-ma'budan wahidah. Ternyata mereka mengatakan mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang satu saja. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan aj'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ini kata mereka, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Wan talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum in hadza la syai'un yurad. Dan pergilah pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ini fakta. Jadi mereka tidak menolak tidak menolak bahwasanya Allah adalah pencipta. Tapi tatkala mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, dengan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, mereka menolak. Tidak mau mengatakan. Nah, maka fala ilaha illallah maknaha la ilaha illallah
bersandarkan dari ayat-ayat Qur'aniyah, ya, engkau akan mendapatkan di dalam Al-Quran ya, menjelaskan, menafsirkan makna la ilaha illallah adalah sebagaimana yang akan disampaikan oleh Syekh ketika beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Quran. Maka kemudian perhatikan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna la ilaha illallah. Kemudian beliau membawakan ayat wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani hadza huwa la ilaha illallah. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menjadikan. Artinya tapi aku menyembah Rabb yang telah menciptakan. Inilah makna la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Jadi Syekh membawakan tafsir la ilaha illallah dengan ayat Al-Quran, ya, dengan menyebutkan tafsir la ilaha illallah adalah innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Inilah makna dari la ilaha illallah. Bara' berlepas diri, ya, dari setiap apa yang disembah selain Allah, ya, berlepas diri dari apa yang mereka sembah, ya. Itu apa yang mereka sembah, ya. Misalnya menyembah ya'buduna syams, menyembah matahari, atau menyembah bulan, atau menyembah bintang-bintang, atau menyembah malaikat, atau menyembah para nabi, maka berlepas diri dari itu semua. Innani bara' mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Yatabar muslim, sesungguhnya seorang muslim dia berlepas diri dari peribadatan kepada setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakanku. Fatarani, yang menciptakanku, yang mewujudkanku, yang memberikanku ni'am, memberikanku nikmat, ya, dan anugerah pemberian. Inilah ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dan tetapi aku menyembah Rabb yang telah menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid yang kekal kepada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Nah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan tafsir dari la ilaha illallah. Kemudian berikutnya penulis Syekh membawakan ayat berikutnya, ayat yang lain yang menjelaskan tafsir dari la ilaha illallah, itu firman Allah, "Qul ya ahlal kitab." Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 64. "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Hadza wa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Itu apa? Alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah. Itu bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah selain Allah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Maka tatkala Anda ditanya makna la ilaha illallah, kemudian Anda membawakan ayat ini, membacakan makna la ilaha illallah
na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kana jawabuka musaddadan. Maka jawabmu sungguh sangat tepat ya, ketika mengartikan la ilallah dengan mengatakan ya, kami tidak menyembah ya kecuali hanya kepada Allah, kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kami tidak menjadikan ya antara kita dengan yang lainnya sebagai Tuhan, sebagai ilah selain Allah. Maka sungguh ini jawaban yang sempurna ya, yang sudah sangat cukup sekali ya. Ta'alau ila kalimatin, yang dimaksud dengan ta'alau, marilah wahai ahlu kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Zakarta bibayani maknaha wa madullah, dan kau menyebutkan maknanya dan apa yang ditunjuknya, dan ini sangat memberikan faidah. Memberikan faidah. Karena tentunya la ilaha illallah itu bukan sekedar mengucapkan ya, bukan sekedar ucapan ya. Bukan sekedar marilah kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak, kan, tapi ya, dia harus mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya ya, dari tauhid ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Inilah yang memberikan faidah, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui kandungannya, dan tidak mengetahui konsekuensinya ya, tentunya yang memberikan faidah adalah bitahqiq ya, dengan mewujudkan, dengan merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh tauhid ya, apa yang ditunjukkan dari tauhid ya, dan ikhlas dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa minal umur, dan diantara perkara yang sangat besar di dalam tafsir la ilaha illallah adalah zikir ya. Zikir atau wirid yang biasa dibaca oleh kaum muslimin ya, ketika mereka mencontoh Nabi SAW di setiap akhir sholatnya ya. Dubur kulis sholat itu sholat zikir pada sholat, zikir pada sholat 5 waktu ya. Sebagaimana yang sebagian tetap sabit di dalam sahih bahwasanya Nabi SAW yuhalil, membaca tahlil setiap selesai sholat dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ini merupakan zikir pada sholat yang sering kita baca ya, yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya ya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah, wa la na'budu illa iyyah ya. Kami tidak beribadah kecuali kepadanya, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan ya. Hanya baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya meskipun orang-orang kafir, kaum musyrikin tidak menyukainya. Nah,
Perhatikan ya ikhwah, ini merupakan tahlil yang sangat agung, yang sangat mulia, yang menunjukkan sebagai apa? Untuk mengokohkan tauhid, mengokohkan akidah, mengokohkan keimanan, ya. Dan ini merupakan bara'ah minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan fi qalbil muslim, dari hati seorang muslim. Oleh karena itu, walihada indama tatkala seorang muslim dia mengulang-ulang kalimat ini, kalimat zikir ini, kemudian tatkala dia mengulang-ulanginya, membacanya dengan memahami maknanya, dan dia mengucapnya dengan sadar, ya, dengan pengetahuan, ya, dan tahqiq, ya, dan memurnikan apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah, ya, ya, maka ini dapat mengokohkan keimanan, mengokohkan tauhid yang ada pada hati kaum muslimin. Nah ini ya tiga tahlil yang kau ucapkan setiap akhir salat, sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya, ya. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Ini yang merupakan nafi dan isbat, ya. La ilaha sebagai nafi dan isbat, la ilaha sebagai nafi dan illallah sebagai isbat, wahdahu la syarikalah ini sebagai takkid, ya, penetapan nafi dan isbat, ya. Kemudian fi martanya, kemudian tahlil yang kedua sudah mengatakan la ilaha illallah dan mengatakan la ilaha illallah, kemudian diikuti dengan apa? Mentakrirkan mana la ilallah dengan ucapan wala na'budu illa iyyah, ya, diikuti dengan takrir, ya, mana la ilallah dan mengatakan la na'budu wala na'budu illa iyyah, itu apa? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, semata dalam hal ibadah. Kemudian tahlil yang ketiga mengatakan la ilaha illallah, kemudian diikuti dengan iklan, ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini merupakan tahlil yang mubarakah, ya, yang barokah, yang barang siapa yang merutinkan membacanya dan dengan punya perhatian dan pemahaman yang benar, ya, tentunya akan dapat mengokohkan keimanan yang di hati orang tersebut. Nah, barangkali ini ikhwah, ya, sampai sini dulu apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Masih kita bahas syahadat la ilaha illallah, dan pertemuan besok kita akan mengkaji syahadat anna Muhammad Rasulullah, syahadat persaksian kepada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan akan sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan syahadat, ya, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.